Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Junita, NIM 1914080048. Di sini saya akan membahas mereview materi tentang bab 4 pada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengertian kesimpulan, fungsi, dan cara penyusun kesimpulan dengan contoh berbagai jenis penelitian. Pengertian kesimpulan dan fungsi dan langkah-langkah menyusun kesimpulan. Kesimpulan berasal dari kata atau hubungan yang logis. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisa, pembahasan, dan pengujian hipotesa dalam sebuah penelitian. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama ini adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus bertalian dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Kesimpulan berfungsi untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian dilakukan penting bagi mereka calon pembaca. Langkah-langkah kesimpulan yang pertama yaitu pengukuran koefisien redaman magnetik pada magnet nadium yang bergerak di dalam pipa aluminium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video. Contohnya yaitu gerakan magnet yang bergerak di dalam pipa aluminium dan gerak magnet di dalam pipa kuningan merupakan gerakan magnet teredam karena ditujukan dengan adanya perubahan kecepatan magnet yang bergerak di dalam pipa aluminium maupun pipa kuningan hingga magnet bergerak dengan kecepatan terminal. Teman-teman bisa melihat ini ada 3 buah contoh dari pengukuran koefisien. Yang kedua itu pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi siswa tingkat SMA dan MA. Contoh kesimpulannya, media pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada modal pengembangan ID yang meliputi tahap analisis. Teman-teman bisa juga melihat ini contohnya ada 2 buah kesimpulan contoh. Yang ketiga itu identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di Maslamno. Contoh kesimpulannya itu berdasarkan analisis data penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 4 kesulitan belajar peserta didik di Maslamno pada pembelajaran fisika itu kurang menguasai matematika, sulit menghafal persamaan fisika dan penggunaan persamaan fisika dalam menyelesaikan masalah fisika atau soal, sulit mengemukakan pendapat karena takut salah, serta kesulitan menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Yang kedua itu implikasi penelitian dan contohnya. Kata implikasi berasal dari bahasa Inggris implication. Menurut KBBI, implikasi dijeda menjadi implikasi yaitu keterlibatan atau keadaan terlibat jika dikaitkan dengan penelitian maka mengandung arti manfaat dan kepentingannya. Menurut para ahli, kata implikasi mengandung banyak pemaknaan. Di antaranya, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya perumusan kebijakan. Implikasi juga merupakan akibat yang timbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran. Implikasi sendiri merupakan rangkaian dan kegunaan akhir serta kontribusi dari sebuah riset terhadap kehidupan dan tatanan ilmu pengetahuan. Contoh aplikasi penelitian yaitu implikasi pada penelitian eksperimen, pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar biologi dan kemampuan berpikir kritis siswa SMA Negeri 1 Batang Kuis. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar biologi siswa. Dengan strategi ini, siswa yang berpikir kritis dapat membantu teman-teman sekelompoknya dalam pembelajaran dengan jalan membantu teman-temannya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki dan konsekuensi logis dari pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar biologi terhadap tenaga pengajar untuk melaksanakan strategi berbasis masalah. Dengan menggunakan strategi ini, masalah diharapkan tenaga pengajar dapat membangkitkan dan memotivasi keterlibatan dan partisipasi aktif siswa.
Yang terakhir itu pengertian dan fungsi saran penelitian beserta contohnya. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran merupakan bentuk tindak lanjut dari penulis karya ilmiah atas temuan yang telah dibahas sebelumnya. Saran harus selalu berhubungan dengan isi karya ilmiah. Saran dapat ditujukan bagi para pembuat kebijakan, pengguna makalah atau kepada penulis karya ilmiah selanjutnya. Contoh saran penelitian RD pada pengembangan pembelajaran fisika tadi yang contohnya yaitu disarankan kepada Bapak atau Ibu mata pelajaran agar dapat memberikan penunjang pembelajaran tambahan yang berkaitan dengan kepada siswa yang dapat membuat siswa belajar secara mandiri. Teman-teman juga bisa melihat dari mind mapping saya ada 4 contoh saran. Contoh saran pada penelitian sequential yaitu bagi pendidik dapat dijadikan acuan untuk merumuskan upaya peningkatan prestasi akademik peserta didik. Bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian dengan karakteristik yang sama bisa dijadikan bahan kajian sekaligus perbandingan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang bab 4 pada review materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.